Arisan bodong. Betul. Yang menimpa teman-teman 10% di Hong Kong dan 10% ada di Malaysia. Ini yang PMI Hong Kong. Memberikan uangnya sebanyak 80 juta. Ternyata di Indonesia sana ada yang sampai 300 juta satu orang. Sampai ada yang 500 juta. Pelakunya di mana? Di Banyumas. Pelanggan baksonya dia yang PMI itu. Oh, jadi pelakunya, terduga pelakunya penjual bakso. Iya. 3, 2, 1, close the horde. Yes, kembali lagi bersama saya Uya Kuya di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Oke, tapi sebelumnya saya minta doa restu juga buat teman-teman karena saya maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN untuk wilayah Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Jadi untuk teman-teman yang di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan WNI yang ada di luar negeri bisa pilih saya dengan cara nanti ada kertas suara warna kuning yang DPR RI, kan ada presiden, ada DPR RI, yang warna kuning DPR RI buka, cari partai PAN nomor 12, di bawahnya ada nama Uya Kuya nomor 2, coblos. Bukan partainya yang dicoblos, Uya Kuyanya. Dan juga minta doa restu buat istri saya juga, Astrid Kuya, yang maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD untuk wilayah Jakarta Selatan, khusus yang di Kecamatan Setiabudi, Pesanggerahan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, dan Cilanda. Caranya kertas suara warna biru, ada partai PAN, nanti cari Astrid Kuya nomor 2, coblos. Nah, sekarang kita lanjut ke kasus berikutnya. Oke, ini ada kasus apa? Arisan bodong. Betul. Yang menimpa teman-teman Indonesia sebenarnya. ini terjadi di Indonesia, Betul. pelakunya di Indonesia. Betul. Dan korbannya di Indonesia. Tapi katanya juga ada korban-korban teman-teman PMI juga. Betul, 10% di Hong Kong dan 10% ada di Malaysia. Oke, pelakunya wanita apa laki-laki? Wanita. Oke, gimana ceritanya? Saya Intinya apa? Saya kurang tahu ya, karena ini adalah karena saya kira cuman udel aja yang bodong. Ternyata arisan juga ada yang bodong. Iya, iya. Iya. Jadi, aduh pusing saya nih. Jadi saya dapat informasi dari salah satu pekerja migran yang ada di Hong Kong. Mereka telepon saya, tapi kan saya tidak tahu nih kalau teman telepon. Akhirnya pada hari Minggu kemarin si mbaknya ini datang beserta bukti-buktinya diperlihatkan pada saya. Dan ternyata itu pengirimannya adalah suaminya. Berarti kan suaminya ada di Indonesia. Dan mengatakan bahwa arisan itu seperti ini. Uya Kuya adalah orang yang punya arisan itu, yang sedang mencari mangsa. Dan dia cerita sama saya, ini Bang Martin itu lagi hamil loh, istrinya Bang Martin lagi hamil, butuh uang loh. Coba kamu ambil arisannya dia. Jadi 1 juta bisa dalam waktu seminggu bisa berubah menjadi 1.200.000. Oke, jadi uang 1 juta bisa naik 1.200.000, artinya keuntungan 20% Betul. dalam waktu seminggu. Betul. Oke. Dan korban yang datang ke tempat saya mengatakan bahwa dia memberikan uangnya sebanyak 80 juta. Ini Sudah orang PMI Hong Kong nih? Ini yang PMI Hong Kong. Iya. Sebanyak 80 juta dikembalikan 5 juta. Oke. Sudah dikembalikan 5 juta. Makanya dia percaya. Di awal-awal dia bilang Oh, percaya. awal-awal tuh dapat keuntungannya seolah-olah keuntungan 5 juta gitu. Betul. Emang selalu begitu di modus ini, jadi pelajaran ya? Oke. Jadi kayak seolah-olah kita mendapatkan semuanya. Tapi ternyata di Indonesia sana ada yang sampai 300 juta. Satu orang? Satu orang. Karena kayak satu orang itu membawahi banyak orang. Oh, dia nyari lagi. Betul. Uang-uang orang lain untuk dikumpulin, jadi Saya bisa, satu orang 350 juta, Iya. tapi saya punya kaki di bawah. uang-uang orang dikumpulin nih. Betul. Dan dia juga akan mengiming-imingi bahwa lo kumpulin nih uang lo bisa segini gitu kan. Betul. Oke. Dan dia sekarang ngejar-ngejar orang tersebut. Sampai ada yang 500 juta. Dan salah satu pekerja migran yang ada di Hong Kong ini mencari pengacara. Dan pengacara tersebut hanya untuk menagih hutang. Dimintain 3 juta. Sudah dibayar. Tapi ternyata malah dikatakan pencemaran nama baik dan mau dilaporkan kembali. Oh, sama si pelaku ini? Betul. Jadi si PMI ini takut nih. Dimintain lagi 5 juta untuk melaporkan lagi. Dimintain sama siapa? Sama pengacara ini kalau mau dikasuskan minta lagi 5 juta. Nah, mereka rekening sudah kosong semua. Udah nggak ada duit? Nggak ada duit. Mereka sudah minta kemanapun nggak bisa. Mau laporan polisi, mereka orang kecil. Nah, kira-kira polisi mau nggak menangani kasus kecil seperti ini? Mau, pasti. Pasti mau ya? saya jawab Polisi mau ya? Oke, itu nanti kita bahas. Mau, tenang aja. Oke. Tapi kedua, pelakunya di mana? Di Indonesia. Di mana? Di Banyumas. Banyumas, Jawa Tengah. Betul. Oke, terus? Tapi kan posisi sekarang sudah kabur dari situ bersama suaminya. Oke. Jadi cuman ada fotonya dan KTP-nya saja.
Oke, kita bisa telepon nggak korban-korban? Ini sekarang lagi Iya. lagi beberapa orang masuk di Iya. sini. Halo Mbak. Halo. Ini dari mana aja nih? Ini dari mana aja yang sekarang ini? Ini di Malaysia. Semuanya dari satu kampungnya itu. Melayu. Mungkin Uya bisa ngomong langsung. Oke, satu-satu coba. Dari mana aja nih? Semuanya dari Banyumas. Semuanya dari Banyumas. Hampir semua. Oke, kalian ini Dari Banyumas. tinggal di Banyumas apa ada yang PMI di luar negeri? Nah, yang PMI itu kan biasanya itu pelanggan baksonya dia, yang PMI itu biasanya. Pelanggan bakso. Dia kan Oh, penjual bakso. oh jadi terduga pelakunya penjual bakso. Iya. Oke, jadi dia mengiming-imingi apa? Awalnya gimana? Terkenal di kampung, udah banyak pelanggan, buka cabang banyak. Cabangnya sampai ke luar negeri nih. Coba sampai ke luar negeri. Dia selalu kirim bakso juga ke luar negeri. Oke, kalian ini sekarang tinggal di Banyumas apa di luar negeri nih? Kalau saya sekarang lagi kerja di Malaysia, Malaysia, di mana? di Penang. Ini siapa nih? Yulifa ya? Ya, Yulifa. Oke, terus Rahayu? Kalau saya di Banjarnegara, Kalau Dina? Saya di Tambak, Banyumas, dekat Ayunya itu. Oh. Dekat rumah Ayu juga. Saya cuma pelanggan bakso tadinya. Oke, kalau satu lagi nih? Saya juga sama Sumpio, satu kecamatan sama Ayu. Tinggal di Banyumas juga? Iya, satu Oh. kecamatan. Oke, jadi kalian diiming-iminginya seperti apa? Jadi ditawarinnya gimana? Awalnya? Awalnya gini, dia kan memang kegiatannya dari dulu itu kan memang dia itu suka ngocok-ngocok arisan kayak gitu loh, arisan ini. Tapi kan karena arisan-arisan seperti itu kan saya biasanya memang nggak ikut. Iya. Nah, terus dia kan bilang begini, "Mbak, maaf, ini ada orang butuh banget. Misalkan dia itu ada kecelakaan apa gimana, dia ngirimkan gambar truk yang guling gitu, dia butuh banget." Nah, dia katanya dia ini arisannya tanggal 20 misalkan ya, tanggal 20 narik, Mbak. Nah, ini dijual, misalkan dia kan ada arisan dapat 20 juta misalkan, ini dijual 15 juta aja, nanti 20 dia narik uangnya buat sampean, kayak gitu dia bilang. Oke, jadi dibilang ada orang yang udah ikut arisan 20 juta nilainya, tapi kalian cuma cukup bayar 15 juta juga, 15 juta aja karena orang lagi butuh. Jadi kalau kalian dapat arisan nanti dapatnya 20 juta gitu kan? Iya. Oke, ternyata habis itu uangnya nggak keluar. Keluar. Siapa? Awal-awal kan keluar. Awal-awal keluar. Mungkin karena awal-awal keluar selalu cair, tapi lama-lama kan dia juga selalu pusing kan, muterin uangnya bagaimana. Ya itu dia selalu cari korban buat nutup korban sebelumnya. Gali lubang tutup lubang. Gitu. Oke, sekarang gini, Tutup lubang. kalian mau lapor polisi nggak? Saya tanya. Kalau saya sendiri pakai pengacara Terus? buat nagihnya dia, cuman kan dia itu kan kemarin katanya ini kebun saya buat jaminan katanya gitu. Iya. Nah, setelah selidiki ternyata kebunnya itu bukan punya dia. Oke, Bang Martin gimana Bang? Ini ada di sini ada pengacara nih, Pak Bang Martin Simanjuntak nih. Gimana Bang? Ya, udah ada pengacara, nggak enak saya masuknya. Oh, udah ada pengacara? Nggak enak. Udah ada yang belum pakai pengacara nggak? Aku nggak pakai pengacara soalnya kan nggak punya uang. Siapa yang nggak punya uang? Banyak. Yang namanya siapa? Aku nggak punya uang. Jadi gini, mungkin saya sampaikan secara general aja, mungkin begini kali. Iya. Nanti berarti karena kan ini kan sifatnya berarti dugaannya adalah penipuan ya, Iya. Iya, penipuan. dengan skema Ponzi ya. Iya. Jadi dia apa namanya kayak sindikat apa kaki-kaki gitu ya. Iya. Ya, ini harus dilaporkan ke yang berwajib ini. Kalau misalkan di Banyumas berarti ke Polres Banyumas. Kemarin tapi gini, kita
sebetulnya nggak ada perjanjian hitam di atas putihnya Pak. Jadi kami nggak berani lapor kayak gitu. Gimana, Mbak? Tapi kan ada bukti transfer kan? Ada bukti transfer nggak? Ada bukti transfer, bukti chattingan semuanya ada. Oke, bukti dia menawarkan ini itunya ada semua ya? Ada semua. Kan ada keterangan saksi, ada bukti transfer, ada bukti chat. Oke, gini aja. Ada yang belum pakai pengacara? Belum. Banyak. Banyak banget yang Oke, ada yang mau lapor nggak? Kalau mau Oke, gini. Gimana, Bang? Apa kali dia lapor sendiri aja apa kita tanganin dulu? Nanti kita tampung dulu nih kan, Iya. kuasa lisan dulu. Iya. Nanti kita arahkan Iya. agar mereka buat laporan di Banyumas. Iya. Sementara kita juga nanti mungkin coba koordinasi lah ya Iya. ke aparat yang berwajib Iya, di Banyumas. wilayah sekitar Iya. supaya bisa diselesaikan lah Betul, betul. dan bisa diproses juga supaya nggak ada lagi korban-korbannya yang lain yang kena tipu. Kalau cuma urusan utang piutang, saya pikir nggak perlu dilapor polisi. Tapi ini kan sistemnya udah Penipuan. Dugaan penipuan penipuan. secara Iya. masif ya. Iya. Itu kan berpotensi menimbulkan korban baru. Korban baru ya, betul. Ada baiknya sih ya Maaf, segera saya mau ngomong dilakukan. sebentar. Ini Oke. kan kemarin waktu tanggal 7 November itu, nah 7 November itu kan dia macet uangnya, itu 8 pagi dia itu buka lelangan lagi. Jadi karena berhubung ada ponakan saya di grup itu, saya bilang dia itu nipu uangnya nggak. Oh, jadi dia melakukan modus yang sama lagi. Ya. Oke, gini aja, Mbak. Gini aja. Gini aja. Kesini gitu. Ya, kumpulin orang-orang yang mau lapor berapa orang, ya. Nanti saya arahkan. Saya sama Bang Martin telepon ke Kapolres Banyumas, ya. Nanti ke Polres Banyumas, Iya. kalian lapor aja, nanti kita akan telepon koordinasi ke sana. Nanti kalian akan diterima dengan baik di sana. Nanti ada langsung datang ke sana aja. Nggak usah khawatir. Saya kebetulan kenal Pak Kapolresnya, Pak Sitepu. Iya. Ya, jadi nanti kalian ke sana aja. Nanti saya koordinasi sama Pak Edi Suranta Sitepu, Kapolres Banyumas. Kalian ceritakan, kalian lapor sana, pasti kalian ditangani dengan baik kok, percaya. Nanti kalau Kalau laporkan pakai uang. nggak ada, nggak kata siapa, nggak Itu ada. oknum, itu oknum. Itu oknum, nggak ada, gitu-gitu. Nah, Ya. kalau posisinya di luar negeri gimana Pak? Ya udah, dimulai saja dulu yang warga yang tinggal di Banyumas, biar lebih gampang. Lapor, nanti tinggal habis itu kita pengembangan kasus untuk korban-korban yang di luar negeri. Iya. Kayak kemarin yang kita nanganin kasus garangan yang di Jawa Timur. Jawa Timur, ya, Faruk. Faruk. Ya. Oke, nanti koordinasi sama Miss Yuni, siapa aja dari Banyumas yang mau lapor dan sekitarnya, kapan, nanti saya koordinasi sama Polres Banyumas, nanti kalian tinggal datang, pasti ditangani dengan baik. Baik-baik orang Polres Banyumas kok. Ya, nanti kalau butuh konsultasi hukum segala macam, ada Bang Martin. Ya. Aku ya. Iya. Kita kan di kejadian Sumpiu. Kenapa? Sumpiu. Apa Sumpiu? tempatnya. Sumpiu di mana? Kampung Sumpiu. Banyumas bukan? Kita maksudnya Purwokerto. Iya. Polsek. Ya Banyumas, Purwokerto itu. Tapi ada yang di Banyumas nggak? Enggak ada. Itu kita kecamatan, kabupaten. Iya kan kita, tapi kan poldanya itu Mbak Banyumas yang di Batu Raden itu, yang Purwokerto, yang buat apa itu SIM kan kita pusatnya di situ. Oke. Oke, mungkin ya saya arahkan. Oke. Mbak E, semuanya kan tadi ada yang punya pengacara dan tidak ada yang punya pengacara. Dan yang tidak ada punya pengacara akan dibantu sama Uya Kuya sama Bang Martin. Jadi kalian harus laporan ke kantor polisi. Kalau kalian dimintain uang, kalian ngomong sama kita. Nggak akan diminta uang, percaya. Paham nggak? Oke. Jadi jangan sampai ada fitnah bahwa datang ke polisi dulu ke Banyumas. Oke? Jangan cuma kata orang Mbak, tenang aja. Lapor aja, Mbak. Soalnya kan kemarin itu ada yang lapor ke polsek katanya nunggu Ayunya keluar dulu lah, Ayunya nggak ada. Makanya langsung ke Polres, Mbak. Langsung ke Polres. Kamu mau ditangani cepat apa enggak? Oh iya. Nah, Ya kan kita udah buka jalan nih. kita Ya. maunya satset. Kamu maunya satset apa enggak? Satset. Ya satset ayo cepetan.
Ya wes, tak tutup ya. Kita ngobrol lagi. Ya. Lagi ngomong satset besok langsung laporan. Oke, thank you. Oke, bye-bye. Oke. Sebetulnya ini masalahnya simpel ya. Tinggal mereka lapor aja udah ya. Iya. Nanti kita yang kawal di sini lah. Kita buka jalurnya lah ya. Cuma kadang-kadang gini, kita Iya. paham juga ketika lapor satu orang dianggap siapa suruh kamu nggak ini ya, nggak hati-hati gitu loh. Cuma kan kalau kita bisa jelaskan dengan baik Iya. potensi korban-korban selanjutnya, maka sebenarnya negara itu harus hadir. Iya. Karena kenapa? Kalau nanti semua warga negara di sekitar daerah situ kena tipu semua, ekonomi nggak berjalan. Iya benar. Dan ya itu kan menjadi kesalahan negara juga kalau misalkan didiamkan. Iya, Nah, iya. informasi ini kan kalau disampaikan dengan benar, pastilah itu akan mendapatkan atensi oleh pejabat-pejabat penegak hukum yang ada di daerah. Itu pasti akan diatensi. Pasti ya. Pasti. Kalau cuman maling ayam ya mungkin udahlah, ngapain sih begitu-begitu amat. Tapi ini kan malingnya Gede, sistematis iya. nih. Nah ini kan juga bahaya Iya, juga. iya, Itu. Karena Oke. itu kan banyak sekali orang-orang kecil nih. Orang-orang kecil ini saya katakan orang-orang kecil adalah banyak sekali dari para pekerja migran atau keluarga pekerja migran yang dimana selalu mengatakan mau datang ke Polres saja nggak berani. Karena sebelum datang nggak tahu apakah dimintain uang atau tidak ya, saya tidak tahu karena saya tidak pernah datang. Jadi saat mereka mau datang aja ditanyain punya uang berapa. Jadi ini kasus ini mau laporan aja nggak berani. Bagaimana sih caranya kita memastikan pada rakyat kecil bahwa lapor aja? Atau polisinya juga memang ada uang, harus ada uang atau Enggak. Nggak ada. Nggak ada itu. Jadi kan memang begini, namanya kita buat laporan polisi itu yang paling penting adalah ya buktinya, bukti permulaan. Oke. Sama bagaimana kita menjelaskan yang terjadi gitu ya, apa dugaan tindak pidananya. Nanti kalau berkesesuaian tuh terbit laporan. Nah, tapi kalau tidak berkesesuaian, polisi akan bilang nih buktinya Kurang kuat. kurang nih bukti permulaannya, boleh nggak dilengkapin lagi buktinya? Nanti besok bisa datang lagi gitu kan, keesokan harinya. Nah, terkait minta-minta duit, saya memang tidak menafikan itu kadang-kadang terjadi. Oke. Tapi itu bukan didasarkan oleh undang-undang atau didasarkan oleh peraturan. Enggak. Ini Oke. kelakuan oknum. Nah, makanya ini yang membuat masyarakat itu takut untuk lapor gitu ya. Tapi nggak semuanya begitu. Oke. Bisa dibilang justru lebih banyak yang nggak minta duit Iya, ketimbang betul. yang minta duit. Iya. Nah, kalaupun ada yang minta duit, ya nggak apa-apa. Jangan dikasih. Bilang Oke. aja, ya udah berarti saya nggak bisa lapor nih. Nggak bisa, ya udah pulang. Nah, nanti cari atensi. Kalau di bawahnya tidak bisa kooperatif, berarti laporkan ke atasannya. Kalau atasannya yang nggak bisa diajak kooperatif atau menjalankan undang-undang, lapor lagi ke atasannya. Nanti cari aja nomor pengaduan. Kayak contoh Iya. nih, setahu saya ya, Pak Listio Sigit itu kan Kapolri ada nomor pengaduannya tuh. Ya, betul ada. Terus Kapolda masing-masing ada nomor pengaduannya. Iya, hotline. Betul. Nah, saya nggak tahu kalau Kapolres ada atau tidak. Kalau memang ada, ya apa yang terjadi yang janggal-janggal di bawah, kalau memang nggak bisa lunakan gitu ya, ya adukan aja sama atasannya. Iya. Intinya itu sih. Nggak ada itu kalau terkait peraturannya atau undang-undangnya harus bayar, nggak ada. Oke, siap. Jadi ini teman-teman yang ada di Iya. luar negeri ini khususnya kan mendapatkan edukasi Iya. hukum ya, Bang Martin, di mana teman-teman itu kalau bermasalah itu cukup ketakutan sekali. Apalagi banyak sekali pengancaman-pengancaman ini di luar arisan bodong ya. Apa yang terjadi adalah ada oknum tentara, ngaku tentara datang ke rumah mengancam suaminya. Itu ada. Sekarang itu ada muncul baru. Untuk kasus yang sama. Beda. Udah. Maksud saya adalah jadi orang kecil kita yang di bawah itu nggak tahu harus berbicara dengan siapa. Banyak sekali hal-hal yang mau melapor takut. Bagaimana caranya menyampaikan ke masyarakat nggak usah takut. Kalau oknum tentara itu pernah kejadian ya di Solo tuh, ingat nggak? Oh, Yang sampai dicopot kan maskernya betul, sama betul. Mas Gibran kan? betul Ya. betul. Ya udah kalau memang ada kejadian seperti oknum-oknum begitu, itu kan kalau tentara bisa dilaporkan ke Denpom ya, Iya. Denpom, supaya jangan terulang gitu loh. Ya kita nggak pernah bisa batasi ya. Kadang-kadang kan orang kalau punya posisi atau punya seragam gitu ya, ngerasa dia lebih superior daripada yang lain. Nah cuman mereka harus dikasih paham juga bahwa negara ini ada hukumnya gitu ya. Siap. Itu aja sih. Iya. Ya kadang-kadang memang kalau yang di daerah ya
mereka pada umumnya ya nggak senang berkonflik gitu loh. Padahal udah diintimidasi duluan. Betul. Ya jangan takut lah intinya, negara kita negara hukum. Oke. Dan yang di Hong Kong ini berarti ketipunya lewat telepon. Lewat teman-temannya. telepon, lewat telepon. Tapi yang transfer suaminya Transfer suaminya di Indonesia, di Banyumas. Banyumas. Betul. Oh jadi ada suaminya transfer, jadi lokus kejadiannya Di Indonesia. di Banyumas. Betul. Ya udah itu bisa juga suaminya ikut lapor kan? Karena kejadiannya di sini kan, yang transfer suaminya. Ya udah, segera saja nanti kita koordinasi. Siap. Yang mau ngelapor siapa aja. Nanti kita koordinasi sama Polres Banyumas biar mereka tinggal datang, gitu. Bisa diinfokan secara langsung. Iya. Jadi ini Polres sudah siap ya? Sudah nanti kita telepon, kita koordinasi bang ya. Iya. Polres pasti siap mengadakan atau menerima pengaduan siapapun dan pasti dilayanin. Oke, siap. Siap. Oke. Ingat, akhir tahun banyak penjahat-penjahat butuh duit, jadi jangan mudah tertipu oleh arisan-arisan bodong, investasi bodong. Semua tawaran yang menawarkan keuntungan tidak masuk akal. Dalam waktu cepat dapat sekian, udah uang mudah itu jangan dipercaya deh. Udah pasti nipu. Ya kan? Dia udah pasti nipu. Ya sesuatu yang mudah didapat, tawaran diskon berlebihan segala macam yang nggak masuk akal udah pasti nipu. Ya, ingat akhir tahun banyak kebutuhan para penipu-penipu berkeliaran. Ya, sekali lagi para wanita-wanita juga hati-hati, banyak love scammer, penipu-penipu cinta yang mengaku pegawai BUMN, mengaku pilot, polisi, TNI, palsu semua, hati-hati. Mereka penipu-penipu yang akan memacari kalian, mengiming-imingi akan menikahi kalian bahwa akhirnya kalian akan ditipu habis-habisan. Udah kita nggak capek-capek yang ngomong gini terus ya. Ya. Berjuang Ya. semampunya. Thank you Miss Yuni. Ya. Thank you Pak Martin. Siap. Ini pengacara yang masalah gede, masalah kecil pun mau loh. Benar. Ya, ya kan. Makanya sempat nanya nih, Bang Martin sibuk kampanye nih. Oh enggak Mbak, masalah kemanusiaan saya masih siap. Makanya saya bilang, oh oke, berarti masih jalan. Iya, iya. Karena itu saya tidak berani mengganggu. Uya Suki juga kan sibuk kampanye nih. Kalau saya kan Iya. sibuk bermasalah. Jadi Kalau orang baik harus didukung. loh iya, Makanya walaupun beda partai, saya nggak pernah ragu bilang untuk nyoblos Mas Uya. Karena sudah terbukti. Nggak jadi wakil rakyat aja mau menyampaikan pesan rakyat kan. Nah nanti kalau udah jadi wakil rakyat, kita harus tagih janjinya. Iya betul. Iya. Jangan lupa sama berkurang, rakyat. jangan berkurang, harus Iya. lebih. karena Siap. itu kan saya bilang bahwa saya sampai saat ini saya tidak berpartai. Iya. Jadi Iya. kedua teman saya ini sudah berpartai semua. Iya, iya. Bantu saya doa agar tetap saya Iya, iya, amanah iya, dan iya, iya, iya. tetap punya masalah untuk dibagikan dan mohon penyelesaiannya. Dan kalau memang Uya suatu saat jadi, jangan lupa sama janjinya aja. Iya. Saya tagih loh, saya tekan loh ya. Enggak lah. Ya, Mbak Martin Sama-sama ya. kita tekan nanti. Iya, Kita sama-sama belum kita nyalek kan juga kita udah bantu orang lah, Miss. Iya, Ya, tapi kan ini iya, lebih iya. tekanannya lebih besar. Benar, harus tanggung jawabnya lebih besar. Karena sekali lagi Betul. kalau dulu sebelum menjadi itu tekanannya hanya separuh, Iya. tapi kalau sudah jadi ingat tekanannya lebih besar Kalau dan sampai saya nggak bener nanti ya viralin aja udah. viralin aja. Kita siap kok berdua ya. Iya, Kawal ya. iya, iya, benar. Ini PSI saya tetap Siap. netral aja. Oke, kalau gitu terima kasih banyak guys. Jangan sampai tertipu lagi. Kita juga nggak akan capek-capek untuk mengingatkan bahwa penipu masih ada di Indonesia ini dan banyak. Banyak Ya. banget. Banyak Oke, banget. terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menang.